Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, podcast Ramadan dan Wanita kembali menyapa Anda. Tentunya menghadirkan diskusi yang menarik dengan narasumber yang istimewa. Kali ini bersama saya Vika Ayu. Tribuners, kali ini kita akan membahas seputar keluarga, kehidupan rumah tangga, dan juga hubungan anak serta orang tua. Kita tahu bahwa dalam Islam perhatian terhadap istri dan orang tua itu memiliki kedudukan yang sama gitu ya, dan juga sama-sama pentingnya, dan keduanya diberikan hak yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Nah, lalu seperti apa sih prinsip yang mengatur perhatian terhadap istri dan orang tua dalam Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita diskusikan bersama dengan narasumber istimewa kita. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network, Ustazah Nurhinda Mujib. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hosini Buduran Sidoarjo dan sekaligus dosen Institut Agama Islam Pondok Pesantren Putri Al-Hosini Buduran Sidoarjo, mengambil jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Selamat datang di studio Tribun Jatim Network, Bu Hinda. Terima kasih. Alhamdulillah pada kali ini ada kesempatan lagi untuk saya kita berdiskusi bersama tentang bagaimana bersosialisasi antara seorang suami dengan istri dan juga dengan orang tuanya. Karena ini memang merupakan topik yang sangat-sangat menarik untuk dibahas ya. Sehingga pada kali ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pada kali ini. Amin, amin. Nah, ini Bu, mungkin untuk sebagai pengetahuan para tribuners, seperti apa sih Bu kewajiban seorang anak kepada orang tua? Begitupun kewajiban seorang suami terhadap istri dan istri kepada suami. Awal kita membuka kali ini adalah kita membicarakan hal ini adalah dalam kacamata Islam. Otomatis karena yang menjadi rule kita adalah atau menjadi garis kita adalah Al-Quran dan hadis, maka dari itu kita berbicara atas nama dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin kita tidak terlalu asing ya kalau kita di dalam keseharian, bahkan pada saat akad nikah, nah itu biasanya disebutkan dalam khutbah nikah ya. Itu adalah ayat-ayat di mana merupakan patokan bagi muslim atau muslimah di saat menjalani rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam surat Ar-Rum dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, kenapa kita dalam rumah tangga dengan istri, suami dengan istri, ini membicarakan tentang istri ya. Seorang suami kalau sudah masuk dalam, seorang laki-laki masuk sebagai suami, maka di situ adalah berkewajiban menjadikan istri tentram. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan di antara duanya harus tercipta saling kasih sayang. Nah, lah kalau nanti yang dibicarakan kita ada konflik antara seorang anak dengan ibunya atau dengan istrinya, maka ini tidak bisa menjadi sakinah. Litaskunu ilaiha, tidak bisa memberikan rasa tentram. Rasa dalam bahasa Jawanya anteng, tentrem kan begitu. Nah, ini diantaranya. Di sisi lain, kalau misalnya itu sebagai orang tua, kita juga ada ayat yang lain yang menyebutkan wala taqul lahuma uff. Mengatakan uff saja itu merupakan dosa besar. Bagaimana kalau kita sampai menyakiti terhadap hati orang tua kita? Maka dua-duanya ini harus imbang. Bagaimana menyikapi kepada istri, bagaimana menyikapi kepada orang tua. Dua-duanya harus kita sadari, dua-duanya adalah kewajiban kita. Baik itu sebagai suami atau sebagai istri. Oleh sebab itu kita wanita, kita menyadari, kita juga punya orang tua. Nah itu tolak ukurnya. Begitu ya yang akan kita bahas setidaknya
Sebagai ini ya perspektif sebagai awal gitu. sebagai obrolan awal itu di sana yang menjadikan pemicu dari apa yang terjadi di dalam sebuah konflik di dalam rumah tangga antara bagaimana kepada orang tua, Iya, kemudian betul. bagaimana kepada istri, begitu. Nah, lalu ini bagaimana Ustazah supaya sebagai suami itu bisa kayak menyeimbangkan perhatiannya gitu loh. Jadi kayak sama-sama merasa adil semua ya kan, baik kepada orang tua maupun kepada istri gitu. Atau mungkin secara pembagian waktu atau seperti apa? Kita lihat bagaimana pada saat persiapan pernikahan. Itu dari awal persiapan pernikahan. Pertama adalah yang dipersiapkan adalah mental si suami ini. Kita setelah menikah tidak hanya menikah dengan istri saja atau dengan suami saja. Kita menikah dengan orang tuanya, kita menikah dengan keluarganya, kita menikah dengan saudaranya. Dalam artian seluruhnya aja menjadi sebuah keluarga yang harus kita pikirkan. Tidak ada egois di dalam diri kita. Terus saya pokoknya dengan istrinya saja, ibunya bukan urusan saya, bukan atau saya hanya dengan dia saja, mau saudaranya bagaimana, yang penting saya enak dan sebagainya. Nah itu tidak, karena secara psikis seorang laki-laki yang mau menikah itu sangat-sangat oleh Rasulullah SAW dianjurkan atau diharuskan melatih dirinya bagaimana dia bisa menjadi sosok pemimpin. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi pemimpin bagi istrinya. Kalau suami tidak bisa memimpin dengan bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana dia bersikap, maka itu tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin bagi istrinya. Nah, itu yang menjadikan tolak ukur seorang laki-laki atau seorang suami ini agar dia bisa membawa diri di dalam kehidupan rumah tangga dan juga sebagai suami dan juga sebagai anak dari ibunya. Nah itu yang harus dimengerti ya. Okay. Nah ini Ustazah biasanya kan ada kasusnya tuh kan yang misal belum memiliki rumah sendiri misal ya Ustazah kan akhirnya tinggalnya mungkin bisa bersama mertua. Nah itu kan kerap kali konflik bisa terjadi kan ya karena entah ya komunikasi yang kurang baik atau sebagainya. Nah itu atau kayak ya itu tadi gagal memberikan perhatian yang sama. Nah itu bagaimana Ustazah untuk kasus tersebut? Saya karena melihat dari kacamata Islam, yang paling saya tekankan adalah di mana persiapan Islam itu adalah kemampuan ilmu agamanya. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan ilmu agama yang matang dalam segala segi, maka konflik itu insya Allah bisa kita hindari. Karena kalau istrinya ini mempunyai ilmu agama yang matang, dia akan dengan mudah diberikan pengarahan oleh suaminya. Oleh sebab itu, di antara persiapan seorang yang akan menikah adalah dia harus mempunyai ilmu yang cukup. Bahkan seorang suami itu pada saat memberikan pengarahan kepada istrinya, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan istri ini adalah tulang rusuk, kan begitu ya. Sementara tulang rusuk itu kan memang bengkok. Kalau dia memberikan pengarahan itu dengan keras begitu saja, maka akan putus. Oleh sebab itu harus memberikannya dengan lemah lembut. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dengan kasih sayang dan dengan rahmah. Rahmah adalah bagaimana mengasihi, memberikan pengarahan dengan baik. Jangan dengan membentak atau dengan kasar pada saat memberikan pengarahan kepada istrinya. Maka mungkin terjadi istrinya akan nusus, lari dari rumah. Atau kalau dalam bahasa Jawa pore. Nah ini ya, pore keluar dari rumah, maka dia tidak pamitan dan keluar dari rumah. Dan istri harus mengerti, di dalam ajaran Islam, seorang istri yang keluar dari rumah, namanya nusus, maka dia baunya surga saja tidak bisa. Nah dengan begitu dia kan takut akan keluar dari rumah dengan tanpa izin kepada
siapa yang ada di dalam rumah. Mungkin suaminya kerja di luar kota dan sebagainya. Maka tentunya dia juga pamit kepada mertuanya yang ada di sana atau kepada siapa yang ada di dalam rumah itu. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, keluar dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Kan fenomena sekarang sangat marak ya. Betul. Jadi tiba-tiba hilang, kemudian tidak ditemukan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga butuh teknik seorang suami itu di dalam memberikan pengarahan kepada istrinya. Karena kalau istri diberikan pengarahan dengan kasar, maka mungkin dia akan putus seperti tulang rusuk yang diceritakan di situ adalah berbentuk bengkok. Sehingga harus ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semoga samawa. Nah, itu memang benar-benar harus diperhatikan. Samawa itu dalam artian luas gitu ya. Mawaddata warahmah. Karena kalau pernikahan itu di awal mungkin diawali oleh cinta. Kemudian setelah setiap hari kita bertemu, kita juga tahu tidurnya bagaimana, tahu sifatnya bagaimana. Nah, ini yang timbul adalah rahmah kepada dia. Dia sudah mencucikan baju saya, dia sudah memasakkan saya. Bagaimana saya tidak kasih sayang kepada dia. Nah, timbulnya rahmah tadi, mawaddata warahmah itu adalah bagaimana sikap istri juga kepada suami. Atau sikap suami kepada istri. Akan timbul dari keseharian kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, berarti memang yang kunci utamanya tadi itu ada ilmu agama ya. Ilmu agama. Jadi dengan ilmu agama semua akan bisa teratasi. Sebuah konflik tidak akan pernah ada konflik yang berkepanjangan jika di antara keduanya ini mengerti tentang ilmu agama. Nah, itu. Nah, lalu ini ada Ustazah. Saya membaca kan ini surganya laki-laki itu ada pada seorang ibu. Nah, kemudian ketika sudah menikah, seorang anak perempuan itu surganya ada pada suaminya. Itu seperti apa, Ustaz? Begini, di dalam sebuah hadis disebutkan pintu surga itu dibuka kepada istri, lewat pintu manapun dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan yang pertama, istri ini menjalankan sholatnya secara istiqomah. Kemudian menjalankan puasa Ramadan. Dia jalankan dengan istiqomah juga. Kemudian menjaga farjinya. Kemudian berikutnya adalah menjaga harga diri suaminya. Nah, maka oleh Allah dipersilakan udkhulil jannah. Dari pintu yang mana? Masuklah di pintu surga ini dimanapun pintu yang kamu inginkan. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, kata Allah di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka di situ jelas istri ini surganya lewat pintu manapun, lewat di mana yang dia ingini. Dan itu diantaranya adalah walaupun dia sholat penuh, walaupun dia puasa penuh, tapi kalau kepada suami dia tidak taat, maka dia tidak bisa memilih pintu mana yang dia inginkan. Nah, oleh sebab itu dari sini ada kesimpulan bahwasanya surga seorang istri adalah terletak pada suaminya. Nah, itu kesimpulan dari hadis tersebut. Tapi kalau memang dia hanya taat kemudian suaminya mengajarkan tidak taat kepada Allah, meninggalkan sholat, ya tidak bisa masuk surga. Karena di awal hadis tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, dan mentaati suaminya. Maka dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam pintu surga lewat pintu manapun. Nah, kalau suaminya mengajarkan, aku cinta kamu kalau kamu buka aurat, nah beda lagi. Itu dia tidak harus taat kepada suaminya. Karena tidak mengajarkan tentang kebaikan. Bukan taat pada hal kejelekan, tetapi taat terhadap kebaikan. Kembali lagi pada topik awal. Bagaimana konflik seorang suami bisa setara antara dia dengan istrinya
ada di tengah-tengah antara ia dengan istrinya dan antara dia dengan ibunya. Karena dua-duanya tadi sudah saya sebutkan di dalam awal tadi di dalam Al-Quran, ya, mengatakan wala taqul lahuma saja itu sudah tidak boleh seorang Tidak anak boleh. mengatakan itu kepada ibunya. Bagaimana dia membentak? Maka kita harus bersikap kepada istri juga adalah kewajiban kita seorang suami. Kalau dia sudah mengijab kabul terhadap istri, maka dia wajib bertanggung jawab terhadap dia. Maka ini adalah dua-duanya adalah menjadi kewajibannya dia, baik itu kepada istrinya ataupun kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, seorang suami memang harus benar-benar pandai di dalam menyikapi hal ini. Nah, itu yang harus harus diperhatikan pada seorang laki-laki. Nah, ini Ustazah, kemudian misal dalam hal keuangan Ustazah, kan ada nih kayak apa, kita sebagai anak itu kan juga ada yang memberikan kepada orang tua ya. Nah, kemudian ketika sudah menikah misalnya suami kan wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Iya. Tapi di satu sisi dia juga memberikan kepada orang tuanya. Nah, itu seperti apa sebaiknya supaya untuk apa aman damai gitu. Iya. Makanya saya katakan tadi kita harus memilih istri itu di dalam paling utama adalah di agamanya. Kecantikan itu bisa pudar. Dengan bertambahnya usia, dia akan pudar. Kemudian pangkat juga akan ada masanya, ada turun. Tapi kalau agama, semakin dia kuat di dalam agamanya, semakin tua dia akan semakin sayang kepada pasangan. Karena kalau istri kita mengerti, dia akan memberikan itu kepada ibunya si suami. Karena dia sayang kepada suaminya, agar suaminya tidak sampai mengkhianati kepada orang tuanya. Justru dia yang akan menyuruh memberikan nafkahnya kepada orang tuanya. Tanpa diminta oleh suaminya, dia akan justru memberikan kepada dia yang berinisiatif kepada orang tuanya untuk memberikan kepada orang tuanya yang terlebih dahulu. Nah, makanya saya katakan tadi, agama adalah menjadi tolak ukur yang paling awal di mana kita mencari istri. Maka carilah istri yang mengerti tentang agama. Sehingga dia akan mengerti bahwa suaminya ini memang harus menghormati terhadap ibunya. Maka tanpa diberikan tanpa meminta suaminya, justru dia nanti yang akan menyuruh suaminya untuk nggak akan timbul yang namanya konflik yang terjadi seperti ini. Tapi di sisi lain ibunya juga mengerti agama juga. Bagaimana porsinya dia, karena si anak ini sekarang sudah punya tanggung jawab kepada istri. Mestinya dia tidak memberi lebih dari kemampuan si anak ini. Jangan seluruhnya diminta oleh ibunya. Karena ibu ini adalah diberikan pada saat ada kelebihan dari anak ini untuk diberikan rezeki itu kepada orang tuanya tadi. Dan itu tidak akan mungkin anak ini lupa dengan jasa seorang ibu kepada anaknya. Tidak akan pernah lupa. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, ilmu agama adalah yang akan membimbing kita selamanya. Sehingga tidak akan terjadi konflik yang terjadi seperti fenomena yang ada antara mertua ataupun ibu ataupun dengan istri. Nah, itu saya kira. Lalu ini mungkin yang terakhir Ustazah, sejauh apa sih misalkan orang tua itu bukan ikut campur, maksudnya ikut masalah misalkan rumah tangga dari seorang anaknya. Maksudnya batasannya itu sampai mana Ustazah, sehingga kayak kan sudah mengetahui anaknya itu sudah menikah. Itu batasannya seperti apa? Saya kira secara psikisnya orang tua itu pada saat anaknya izin untuk menikah, nah dia sudah harus siap. Setidaknya siap untuk ditinggalkan oleh si putranya ini dalam perhatian yang 100% yang dulunya. Nah, ini pastilah akan berkurang. Nah, ibu itu, seorang ibu harus sadar bahwasanya putranya ini sudah tidak lagi hanya milik dia. Nah, itu yang harus diberikan pengertian kepada seorang ibu. Walaupun dia memang punya hak kepada putranya, tapi kita kan sadar bahwasanya sejak dia ijab kabul, dia punya tanggung jawab penuh kepada wanita yang sudah dia
berikan mahar sebagai saksi bahwasanya dia bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia, apalagi sampai punya putra atau putri momongan. Nah, ini seorang ibu harus diberikan pengertian juga bahwasanya putranya ini adalah sudah melalui jenjang yang sudah tidak lagi sebagai yang single milik dia sendiri, tetapi dia sudah punya istri di mana merupakan tanggung jawab daripada putranya tersebut, sehingga seorang ibu juga sadar bahwasanya sekarang tidak hanya milik dia. Nah, mungkin itu ya yang harus kita berikan pengertian ya. Karena dengan pengertian yang seperti itu, ibu ini akan sadar bahwasanya tidak serta-merta dia memerintah 100% untuk dirinya, karena dia kan sudah juga punya pasangan yang harus bertanggung jawab dengan ini. Nah, itu saya kira seperti itu ya. Itu untuk memberikan pengertian kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik di antara mereka berdua. Iya. Dan intinya ilmu agama yang menjadi tolak ukurnya. Oke. Ya. Baik Tribuners, mungkin sedikit kesimpulan diskusi kita pada hari ini bahwa Islam itu memang menekankan pentingnya perhatian terhadap orang tua dan istri. Seorang muslim yang baik harus menjaga keseimbangan antara perhatian kepada istri maupun kepada orang tua. Dan seperti yang Ustazah Nurhinda katakan tadi bahwa ilmu agama menjadi pegangan yang penting dan kunci utama agar terhindar dari konflik-konflik yang ada. Terima kasih Ustazah Nurhinda sudah hadir di studio Tribun Jatim Network. Semoga teman-teman Tribuners dapat mengambil hal-hal positif dari diskusi kita hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.